video dengan tema analisis terhadap oknum yang tidak membayar pajak. Di sini kita akan melakukan diskusi terhadap warga sekitar bagaimana tentang pembayaran pajak dan bagaimana penerapan terhadap kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya biar lebih semangat kita yel-yel terlebih dahulu. Semangat pagi! Pagi, Allah Akbar. Seorang oknum diduga tidak membayar pajak dijebloskan ke dalam penjara. Oknum tersebut menunggak pembayaran pajak sehingga menyebabkan kerugian negara. Ditemukannya indikasi pelanggaran pajak, pada akhirnya petugas melakukan himbauan untuk membayar pajak. Pembayaran pajak merupakan kewajiban suatu negara dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan nasional. Kewajiban pembayaran pajak telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat. Tindak pidana pajak juga merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan dan juga perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Pasal 23A. Sebagai tindakan perbuatan yang melanggar peraturan dan undang-undang, tentu ada konsekuensi hukum bagi pelakunya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang yang telah kami ambil, yaitu kasus terhadap oknum yang diduga tidak membayar pajak dan dijebloskan ke dalam penjara. Sebelumnya, kasus ini terjadi pada tahun 2009, di mana kasus ini terungkap saat petugas memperoleh informasi dari rekan oknum tersebut, bahwasanya perusahaan tersebut tidak melakukan kewajibannya. Dari laporan itu, kemudian penyidik mendatangi perusahaan tersebut. Dari pemeriksaan itu, ternyata benar seorang oknum tidak membayar PPN atau pajak pertambahan nilai dan tidak menyampaikan SPPTH atau surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Terjerat kasus hukum pidana perpajakan, seorang oknum dijebloskan ke dalam penjara. Oknum tersebut diduga telah merugikan negara sebesar 1,6 miliar karena tidak memungut pajak pertambahan nilai atau PPN dan tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau SPT/PPH ke instansi terkait. Menurut Edition, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Perpajakan, telah mengatakan bahwasannya yang dilakukan tersangka melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, di mana di dalamnya telah disampaikan bahwasanya perusahaan yang memiliki omset lebih dari 600 juta per tahun harus menyampaikan SPPT, PPTH dan memungut PPN. Edition juga menjelaskan bahwasannya dalam perpajakan, jika terjadi indikasi pelanggaran, maka petugas akan melakukan himbauan untuk membayar pajaknya. Padahal, pada saat penyidikan tahun 2009 lalu, tersangka telah diberi kesempatan sebelum kasus ini diteruskan ke dalam pengadilan. Penyidik kemudian menggelar pengungkapan ketidakbenaran terhadap tersangka sesuai dengan pasal 8 ayat 3 UU KUP, di mana tersangka tersebut tidak mengajukan kewajibannya atas kerugian pembayaran pajak dan disertai denda 150%. Karena tersangka masih belum membayar kewajibannya, akhirnya penyidik menjerat tersangka dengan pasal 44B KUP. Dalam pasal tersebut, tersangka diberikan kewajiban untuk membayar 400% atau 4 kali lipat kepada negara. Dan pada akhirnya penyidik menyerahkan tersangka untuk diproses hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait masalah pajak. Pajak ini termasuk salah satu pendapatan negara yang menyumbang paling besar. Dikarenakan pajak ini bersifat wajib bagi masyarakat yang memiliki aset
ataupun memiliki barang-barang yang lainnya, sehingga beberapa oknum menunggak untuk membayar pajak karena mereka menyepelekan apa yang harus mereka laksanakan atau apa yang diwajibkan kepada mereka. Mereka merasa pembayaran pajak ini berat bagi mereka, walaupun sudah diperingatkan oleh pemerintah lewat SP, mereka tetap enggan untuk membayar pajak ataupun masih menunggang untuk membayar pajak. Mereka juga merasa kalau pembayaran pajak ini masih ribet dalam proses pembayarannya karena harus datang ke kantornya, lalu nanti mengurus ini mengurus itu. Mereka merasa ribet dan merasa lama. Maka dari itu pemerintah melakukan inovasi dalam proses pembayaran pajak melalui digital atau online. Jadi masyarakat tidak usah jauh-jauh datang ke kantor untuk membayar pajak, tapi cukup dilakukan di dalam rumah melalui handphone atau aplikasi-aplikasi yang lainnya. Jadi untuk masyarakat tidak ada alasan lagi dalam menunggak pembayaran pajak dengan alasan sistemnya masih ribet, karena pemerintah sudah melakukan inovasi berupa pembayaran pajak melalui online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan umum yang berisi analisis latar belakang dan masalah serta hubungan dengan kewarganegaraan. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang analisis latar belakang dan hubungan dan masalah. Yang pertama, seorang oknum yang diduga menyebabkan kerugian negara karena tidak membayar PPN atau pajak pertambahan nilai dan tidak menyampaikan SPT PPh ke instansi terkait. Yang kedua, ditemukannya indikasi pelanggaran pajak yang akhirnya petugas melakukan himbauan untuk membayar pajak. Tersangka diberi kesempatan untuk membayar pajak sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Tersangka mengajukan kesempatan tersebut yang akhirnya terjerat dengan pasal 44 KUB yang menyatakan bahwa Jaksa Agung dapat menghentikan proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan yang paling lama 6 bulan kurungan sejak tanggal surat permintaan atas penghentian penyidikan. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hubungan dengan kewarganegaraan. Yang pertama, dengan negara dan warga negara. Setiap warga negara yang mempunyai aset wajib membayar pajak sebagai wujud taat kepada negara atau aturan pemerintah yang menjadi warga negara yang baik. Yang kedua, setiap kegiatan pembangunan negara membutuhkan dana dan sumber dana negara adalah APBN yang berasal dari pajak. Yang ketiga, setiap kegiatan pemanfaatan pajak menjadi wujud dari nilai-nilai kenegaraan, yaitu mewujudkan hak-hak masyarakat yang tertuang dalam kebijakan. Nah, yang kedua, ketahanan nasional. Ketahanan nasional meliputi apabila kita taat membayar pajak, maka kita ikut serta dalam upaya ketahanan negara. Yang kedua, membayar pajak merupakan bela negara secara non-fiksi, karena dengan membayar pajak kita ikut serta menjamin kelangsungan negara. Saya di sini akan menjelaskan tentang poin-poin yang terdapat dalam pembahasan khusus. Poin yang pertama yaitu kewajiban membayar pajak sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 23A. Seperti halnya demokrasi yang menyebutkan bahwa pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitu pula dengan pajak. Maksud dari hal ini
adalah penghasilan atau anggaran dana juga berasal dari rakyat yang dilakukan dengan cara pemungutan pajak. Poin yang kedua yaitu perbuatan tersangka telah melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum perpajakan. Dalam peraturan tersebut disebutkan perusahaan yang memiliki omset di atas 600 juta per tahun diwajibkan membuat SPT PPH dan memungut PPN. SPT PPH ialah laporan penghasilan setiap bulan atau setiap masa pajak. Jadi di sini ada laporan penghasilan yang harus diberikan perusahaan untuk membayar pajak. Dan PPN ialah surat pemberitahuan masa untuk pajak pertambahan nilai. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pembahasan khusus yang telah disampaikan oleh Saudari Widya. Baik, terhadap masyarakat yang tidak dapat membayar pajak dapat dikenakan sanksi-sanksi yang terdapat dalam pasal 39 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Disebutkan juga bahwa orang yang tidak dapat menyetorkan pajak dapat menimbulkan kerugian negara dan dapat dipidana dengan pidana penjara dengan waktu paling singkat yaitu 6 bulan serta waktu lama yaitu 6 tahun. Adapun denda yang dapat diperoleh yaitu paling singkat sedikit yaitu 2 pajak terutang dan paling banyak 4 kali pajak terutang. Untuk poin berikutnya dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara. Di situ sudah jelas ditekankan dalam pasal 23A bahwa pajak ini sangat bersifat memaksa bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali ataupun tanpa alasan. Kenapa dapat dikatakan untuk keperluan negara? Karena negara ini ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi negara ingin mensejahterakan rakyat dengan menjadikan hasil pajak ini untuk berbagai pembangunan nasional seperti pembangunan fasilitas, agar kita ini sebagai warga negara juga dapat menggunakannya ke depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pajak. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Citra Anggun. Baik, langsung saja. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang harus berkembang sesuai dengan laju perkembangan nasional dan kemampuan rakyat. Dalam pemungutan pajak, negara harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari rakyat. Hal ini ditujukan agar negara tidak sewenang-wenang dalam melakukan pemungutan pajak, walaupun hasilnya nanti akan digunakan untuk kepentingan rakyat. Pajak bersifat wajib dan memaksa, maka negara memberikan sanksi kepada pewajib pajak yang membayar pajak ataupun pewajib pajak yang dengan sengaja tidak mau membayar pajak. Peraturan pajak telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 23A bahwa pajak bersifat wajib dan memaksa. Sampai sekarang, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak belum mencapai sebagaimana yang diinginkan atau diharapkan. Pada umumnya, masyarakat masih sinis dan tidak percaya dengan adanya pajak karena dirasa masih memberatkan dan masyarakat kesulitan dalam membayar pajak. Masyarakat juga harus sadar dan paham bahwa hasil pemungutan pajak yang dilakukan ini nantinya akan dialokasikan kembali untuk pembangunan dan masyarakat akan mendapatkan fasilitas-fasilitas dari hasil mereka membayar pajak. Pajak juga masuk ke dalam konsep kewarganegaraan di mana
Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara. Pemenuhan kewajiban hak-hak sebagaimana warga negara oleh negara tidak dapat dilakukan dengan baik apabila warga negaranya tidak menunaikan kewajibannya sebagai warga negara. Karena orang bijak taat membayar pajak, lunasi pajaknya, dan awasi penggunaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bersama saya Dedek Khairulisa. Di sini saya akan mewawancarai masyarakat terkait perpajakan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sebelumnya saya minta waktunya sebentar untuk mewawancarai Bapak terkait perpajakan. Siap. Baik Bapak, di negara kita kan mengenal sistem perpajakan. Kalau apakah Bapak sudah paham tentang sistem perpajakan dalam negara? Paham. Mungkin saat ini Bapak juga sedang menanggung perpajakan, pembayaran perpajakan itu. Pembayaran perpajakan apa yang Bapak tanggung saat ini? Perpajakan pada saat ini ya kita pajak tanah, kita sepeda motor, dan kita perusahaan. Berarti dari sini Bapak sudah begitu paham tentang sistem perpajakan. Ya. Baik, kalau menurut Bapak membayar pajak harus dilakukan dengan tepat waktu. Ya seharusnya kalau kita taat kepada negara kita dalam perpajakan harus tepat waktu. Karena kalau kita dilambatkan pembayaran pajak itu bisa memperlambat pembangunan di Indonesia. Berarti kalau ada keterlambatan pembayaran waktu akan dikenakan sanksi denda. Biasanya kalau memang terlambat pembayaran itu pajak ya biasanya ada denda, tapi kalau nggak banyak keterlambatannya juga kadang enggak. Baik Bapak, kan di berita pada tahun 2009 lalu ada seorang oknum perusahaan yang tidak membayar pajak dan dijebloskan ke dalam penjara. Padahal pada saat pemeriksaan pertama, oknum tersebut telah diberi kesempatan untuk membayar pajak, tetapi oknum tersebut mengecokkan terhadap peraturan yang diberikan oleh petugas itu. Kalau menurut Bapak, tindakan oknum ini salah atau tidak? Ya kalau memang dia patuh pada negara Indonesia yang telah ditetapkan untuk pajak, dia harus patuh. Dan apabila dia tidak patuh, nanti itu ada banyak penanggungan, satu peringatan, bukannya peringatan, ketiganya melanggar lagi peringatan ya bisanya itu harus dicabut dulu sementara tata usahanya itu. Kalau dipenjarakan, kalau memang dia sudah melanggar untuk perpajakan hasil omset dari perusahaan itu, memang mungkin itu ada undang-undangnya. Baik Bapak, berarti kalau dari sini Bapak sudah begitu paham tentang sistem perpajakan di negara ini. Iya. Terima kasih Bapak atas wawancara hari ini terkait perpajakan. Ya. Baik pemirsa, itu wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi Bapak, mohon izin waktunya sebentar. Saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai perpajakan yang ada di Indonesia. Menurut Bapak, dalam kasus pelanggaran pembayaran pajak, dapatkah langsung dibawa ke ranah hukum? Bagaimana mekanisme pelaporannya serta siapa yang berhak menghukum? Kalau menurut saya Mas, pelanggaran membayar pajak itu tidak harus langsung dibawa ke ranah hukum. Kenapa Pak? Karena hal tersebut bisa diselesaikan dengan baik-baik. Seperti tetap membayar pajak meskipun akan dikenakan denda karena keterlambatan akibat jatuh tempo tersebut. Baik, ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Sanksi apa kira-kira yang diberikan kepada oknum yang tidak membayar tersebut? Kalau menurut saya Mas, sanksi yang akan diberikan itu sanksi administrasi sama sanksi pidana.
Kalau sanksi administrasi, oknum tersebut bisa dikenakan kenaikan pajak atau denda. Sedangkan untuk sanksi pidana, oknum tersebut bisa diberikan hukuman penjara bertahun-tahun. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya Bapak. Selain melanggar peraturan atau hukum yang ada, tidak membayar pajak apakah juga dapat dikategorikan sebagai melanggar ideologi negara kita, yaitu Pancasila, dan terdapat pada sila beberapa yang menyebutkan bahwa pelanggaran pajak itu melanggar ideologi negara kita. Tentu, hal tersebut jelas melanggar ideologi Pancasila karena tidak sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Karena pajak yang dibayarkan untuk meningkatkan kualitas bagi seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia dalam bentuk pembangunan dan fasilitas yang kita gunakan sehari-hari. Baik Bapak, sekian. Terima kasih Bapak atas. Di sini saya akan memberikan informasi masyarakat tentang pajak. Baik, sebelumnya bisa diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nita Deltani Ayordani dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 1. Baik, langsung saja di pertanyaan pertama ya. Apakah pajak bumi dan bangunan memberatkan masyarakat? Jika iya, apa alasannya? Kalau menurut saya, mungkin yang terjadi di masyarakat, adanya pajak pembangunan ini sangat membantu sekali, karena dengan adanya pajak ini akan mempermudah daya anggaran untuk melakukan sebuah pembangunan di daerah. Namun pada dasarnya, jika melihat pada fakta yang terjadi di masyarakat, masih banyak sebagian masyarakat yang merasa keberatan terkait hal itu, dikarenakan anggaran yang dikeluarkan mungkin cukup besar, dan juga hal-hal yang melandasi beratnya masyarakat itu juga mendasar pada di mana masyarakat tidak sepenuhnya merasakan hasil dari pembangunan tersebut. Semisalkan dana anggaran tersebut ditujukan untuk membangun sebuah lapangan kerja, namun pada dasarnya tidak semua masyarakat bisa merasakan atau bisa bekerja dalam di sebuah di bangunan tersebut, dalam sebuah misalkan untuk pembangunan pabrik. Tidak semuanya masyarakat akan bekerja pada pabrik tersebut. Jadi menurut sebagian masyarakat akan berpikir, untuk apa aku mengeluarkan dana anggaran yang mungkin nominasinya begitu besar namun tidak terasa gitu. Sementara yang di sini yang adanya hal tersebut, adanya urgensi tersebut mendasar pada kesejahteraan sosial. Lantas bagaimana jika adanya pajak itu tidak menjamin kesejahteraan masyarakat? Ya, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut pendapat Anda, bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala pemungutan pajak? Apakah harus ada petugas yang berkeliling di rumah? Untuk pemungutan pajak itu sendiri, seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia ini sudah terbagi menjadi wilayah-wilayah, yang mana wilayah-wilayah tersebut sudah diberikan otonomi daerah, yang mana setiap otonom itu tadi akan berkewenangan untuk mengurus dan mengatur bagaimana jalannya keuangan negara tersebut, untuk pemungutan pajak dan lain sebagainya. Dan untuk solusi yang bisa ditawarkan, kalau misalkan ada petugas itu nanti akan sangat kerepotan karena juga itu tidak efektif. Kalau misalkan solusi yang bisa saya tawarkan di sini adalah adanya asuransi. Bukan asuransi sih. Asuransi kan gitu, seperti pemblokiran atau mungkin dipungut dari ATM, atau mungkin ada nanti informasi seputar iuran atau pemberitahuan tentang pajak itu sendiri, atau nanti bisa untuk menghubungi, karena sekarang kan zamannya juga sudah via online, jadi nanti bisa kan dari alat elektronik bisa adanya informasi terkait hal tersebut. Pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat Anda, apa saja syarat pemungutan pajak yang harus dipenuhi masyarakat agar tidak menimbulkan hambatan? Yang pertama adalah keadilan. Kalau menurut saya keadilan, adil dalam pemerataan anggaran ataupun cara pemungutan terhadap masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya itu harus adil. Jadi tidak bisa kalau misalkan masyarakat yang kaya pemungutan pajaknya itu lebih
sudah bersama dengan narasumber. Dengan siapa Mas namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Mas, saya mau izin bertanya mengenai pajak. Nah, pajak kan merupakan iuran wajib bagi masyarakat yang menjadi wajib pajak. Nah, menurut pendapat Masnya, apa yang terjadi jika sebagian masyarakat tidak membayar pajak? Karena pembangun tidak berjalan dengan baik dan lancar, uang negara juga tidak cukup untuk membayar kebutuhan negara dan hutang negara, dan mengakibatkan pertumbuhan hutang. Nah, menurut Masnya, apakah wajib membayar pajak? Tentu saja wajib. Pembayaran pajak menjadi bukti bakti serta bentuk kontribusi nyata kepada negara. Dan membayar pajak pun juga menjadi kewajiban sehingga melanggarnya akan memberikan sanksi hukuman. Nah, saya mau tanya lagi, apakah perlu pembayaran pajak itu untuk membangun atau memelihara fasilitas umum? Karena kita juga menikmati fasilitas umum dan pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Fungsi pajak begitu penting, sehingga setiap orang harus memenuhi kewajiban pajaknya. Tanpa fungsi pajak, sebagai besar kegiatan negara akan sulit berjalan. Nah, bagaimana pendapat Masnya terkait pajak bumi dan bangunan? Apakah perlu? Sedangkan hal tersebut hanya untuk kita. Tentu saja perlu. Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki dan menguasai memperoleh manfaat atas bangunan dan dikenakan kewajiban. Nah, dengan rutin membayar pajak, pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit lebih mudah terrealisasi. Tidak hanya itu, pajak juga bermanfaat untuk subsidi atas panggan dan bahan bakar minyak, kelestarian lingkungan hidup serta budaya, dana pemilu dan juga sebagai dana untuk mengembangkan alat transportasi umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Torik Aksa Ramadan dengan NIM 05020 422 051. Di sini saya akan mewawancarai beberapa orang terkait masalah pajak. Yuk ikutin saya. Mau tanya Mas tentang masalah pajak. Boleh. Menurut pendapat Masnya terkait sistem pembayaran pajak di Indonesia itu bagaimana? Apakah sesuai atau Kalau sesuai sama belum ya sesuai. Tapi kalau lebih baik lagi bisa diperbaiki. Contohnya seperti buat pembayaran secara online atau gimana. Oh begitu. Tapi untuk biasanya kan untuk pembayaran online itu banyak masyarakat awam yang misalnya contohnya orang-orang yang sudah tua itu masih belum mengetahui. Jadi untuk inovasi secara pembayaran online ini bisa untuk jangka panjang gitu. Ya bisa. Jadi untuk generasi seperti Mas ini ya. Terus itu buat bayar online, tapi ditambah nanti yang tua yang belum tentu yang belum bisa buat web atau buka online gitu ya. Bisa buat seperti biasa aja. Terus dalam pembayaran pajak ini kan termasuk salah satu pendapatan negara, pendapatan nasional. Itu apakah Masnya selaku masyarakat Indonesia itu sudah merasakan hasil dari pembayaran pajak tersebut? Kalau menurut saya sih ya masih kurang sih. Iya, tapi masih kurang. Soalnya membayar pajak kan kita kan sudah Kita sudah membayar untuk negara. membayar negara, tapi fasilitas yang kita dapat masih belum memadai. Bukan ada ya, tapi masih kurang lah. Contohnya seperti apa Mas? Untuk fasilitas umum atau bagaimana? Yang kurang itu bagaimana? Yang kurang ya mungkin
contohnya fasilitas umum, apakah di taman-taman itu juga bagus fasilitasnya, terus jalan raya? Kalau jalan raya di sini ya sudah baik. Kemudian taman-tamannya mungkin perlu dirawat lagi. Jadi mungkin ditambahi. Jadi untuk pohon-pohon pengaruh dari pajak ini masih belum seberapa dirasakan oleh masyarakat. Terus untuk pembayaran pajak sendiri, ini apakah masyarakat itu sudah memiliki kesadaran untuk membayar pajak? Kan masih banyak masyarakat ini yang beberapa oknum itu masih enggan untuk bayar pajak. Contohnya seperti ada sebuah kasus orang ini memiliki perusahaan tapi enggan untuk bayar pajak. Itu nanti apakah berdampak pada pendapatan nasional? Sangat berdampak, Mas. Ya, kita masyarakat kalangan bawah ya. Ini sudah sering bayar pajak ya. Tapi yang masyarakat kalangan atas kok nggak mau bayar pajak. Itu kan seharusnya dapat sanksi. Ya, terima kasih Mas atas jawabannya. Maaf nih mengganggu waktunya ya Mbak. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, ada nggak sih dampak jika terjadi atau terdapat orang yang tidak membayar pajak, dan apa pengaruhnya terhadap negara kita? Jadi untuk pajak ya, kalau pajak itu kan kewajiban bagi wajib pajak atau subjek pajak. Pajak ini memiliki peran banget bagi perencanaan APBN negara. Kalau yang saya ketahui, bahkan 83 atau 84 sekian koma berapa persen itu sumber pendapatan kita dari APBN itu sumbernya dari pajak. Jadi ketika ada wajib pajak atau subjek pajak yang tidak menunaikan pajaknya, tentu saja akan mempengaruhi yang namanya perencanaan APBN negara. Nah, APBN negara ini kan ada dua tujuan. Tujuannya apa? Yang pertama yaitu untuk memenuhi iuran atau konsumsi operasional pemerintahan di Indonesia sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah untuk pembangunan. Jadi bagaimana negara ini bisa mensukseskan tujuan negara yang diamanatkan oleh undang-undang tentang keinginan negara untuk mensejahterakan bangsa Indonesia tanpa ada dukungan dari pajak ini. Jadi ketika kita sebagai pengguna atau wajib pajak tidak menunaikan pajaknya, tentu saja hal tersebut akan berpengaruh bagi kemajuan atau pembangunan negara sendiri. Jadi di situ letak urgensi dari pajak sendiri. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Mbak. Apakah udah ngerasain sih manfaat dari pajak dan dalam bentuk apa? Kalau untuk secara langsung manfaat pajak bagi masyarakat, mungkin yang saya rasakan ya, karena saya merupakan bagian dari pemerintah, apalagi pemerintah desa. Jadi apapun rencana atau perencanaan pembangunan di desa itu kan bertumpu pada sumber pendapatan dari pajak. Tentu saja hal tersebut secara tidak langsung, bahkan secara langsung bisa saya rasakan, terutama di bidang pemenuhan fasilitas untuk melayani masyarakat. Itu sudah terpenuhi, baik fasilitas kantor dan operasional kantor. Kemudian untuk secara nasional atau secara umum, kita bisa rasakan pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dari pemerintah, bangunan-bangunan yang bersifat umum kan sumber pembangunan atau dananya didanai dari pajak sendiri kan ya. Tentu saja hal tersebut telah dirasakan. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Mbak. Apakah fasilitas umum sudah sesuai dengan nominal yang dibayarkan, dan jika belum, apa yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah?
Baik, karena sumber pendapatan dari pajak ini sangat berkontribusi untuk penyelenggaraan APBN negara ya. Kalau kita kalikan jumlah penduduk dengan hasilnya itu sampai menyumbang 84, berapa persen ini, ketika kita menilik hasilnya, perlu dipertanyakan ya, kadang beberapa fasilitas umum itu kurang memenuhi standar. Tapi PR di sini sebenarnya tidak hanya salah pemerintah ya. Pemerintah pusat kan menggelontorkan dana dan pelaksanakan ya kita ini yang bersangkutan langsung dengan apa yang ada di sekitar kita. Nah, saran saya untuk pemerintah mungkin untuk memaksimalkan apa yang dikeluarkan dengan adanya dana terus hasil pembangunan, harusnya ada penilik atau peninjau. Jadi apa yang dikeluarkan negara ini nggak sia-sia, dalam artian ada penilik peninjau ini untuk menstandarisasi apa yang dibentukkan fasilitas umum ini bisa sesuai standar. Jadi kayak gitu sih saran aku buat pemerintah. Juga biar bisa biar nggak korupsi gitu ya. Iya. Biasanya kan ada yang jadi itu memang untuk menekan tingkat korupsi yang dilakukan untuk pembangunan. Pokoknya intinya kan pajak itu kan dari kita, ya pengennya ya buat kita. Jadi untuk maksimal ya harus ada monitoring. Baik, terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami terkait perpajakan. Sebelumnya terima kasih terhadap seluruh anggota kelompok dan juga orang-orang yang sudah mendukung penuh video kali ini. Selanjutnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.